Part 1. Raka, seorang bartender di bar kecil di daerah Dago, Bandung, sedang dalam perjalanan pulang pada malam yang dingin dan sepi. Ia mengendarai motornya menyusuri jalan yang sudah tak asing lagi baginya. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 12 tengah malam ketika ia melewati rel di Jalan Laswi. Namun, seketika ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti masuk ke dalam portal waktu. Perasaan itu datang begitu cepat, dan tanpa peringatan, ia merasakan ada sesuatu yang tak kasat mata menghalangi jalannya. Raka menghentikan motornya dan turun untuk memeriksa, tapi tak ada apa-apa di jalan. Tidak ada mobil, motor, atau manusia lain di sekitar. Hanya keheningan yang menyelimuti malam. Kebingungan, ia kembali ke motornya, menyalakannya, dan berusaha melanjutkan perjalanan. Namun, begitu melihat ke depan, ia dikejutkan oleh fakta bahwa ia kini berada di Jalan Buah Batu, jalan yang dekat dengan rumahnya. Gilbe sialan, kata Raka menyalahkan minuman yang diminumnya saat bekerja. Merasa panik, ia melihat jam di ponselnya, yang kini menunjukkan pukul 3 pagi. Dia terkejut, bagaimana mungkin waktu bisa melompat 3 jam begitu saja? Perasaan takut mulai menguasai dirinya, dan ia segera mencoba menelepon sahabatnya, Ardi, tetapi tidak ada sinyal sama sekali. Tanpa berpikir panjang, Raka kembali menyalakan motornya dan melaju menuju rumah. Sesampainya di rumah, suasana begitu sunyi dan aneh. Pintu rumahnya tidak terkunci, dan saat masuk, ia tidak menemukan ibunya atau adik perempuannya. Apa aku sedang bermimpi, pikirnya, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah ilusi. Untuk menenangkan diri, ia menyalakan sebatang rokok dan menghabiskan sisa gilbe yang masih ada di tangannya, berharap minuman itu bisa sedikit menghilangkan kegelisahannya. Dengan rasa kantuk yang mulai menguasai, Raka akhirnya tertidur di kasurnya. Keesokan harinya, ia terbangun pukul 1 siang, dengan kepala yang terasa berat. Begitu bangun, ia memanggil-manggil ibunya dan adiknya, namun tak ada yang menjawab. Suasana sunyi masih menyelimuti rumahnya, dan rasa aneh mulai kembali muncul. Perlahan, Raka keluar dari rumah dan mulai berjalan di sekitar lingkungan, memeriksa tetangga-tetangganya. Namun, tak ada satupun manusia yang terlihat. Jalanan sepi, toko-toko tutup, dan rumah-rumah kosong. Raka kini menyadari bahwa ia tidak sedang bermimpi, dan yang ia hadapi adalah kenyataan yang sangat aneh dan menyeramkan. Seluruh kota tampak seperti mati, dan ia merasa dirinya adalah satu-satunya orang yang tersisa. Part 2. Begitu keluar dari rumah dan memastikan lingkungan sekitarnya benar-benar sepi, Raka memutuskan untuk menyusuri kota Bandung demi mencari tanda kehidupan. Ia berharap, mungkin saja ia akan menemukan seseorang di tempat-tempat yang biasanya ramai, jalan utama, pusat perbelanjaan, atau mungkin di kawasan wisata malam yang selalu dipenuhi orang. Raka melajukan motornya menuju pusat kota, melewati Gor Lodaya yang biasanya ramai dengan pengunjung. Namun, sepi. Semua pintu gerbang tertutup rapat, lampu-lampu taman padam, dan tempat itu tampak tak tersentuh. Ia melanjutkan perjalanan, kali ini ke arah alun-alun Bandung, pusat keramaian yang seharusnya masih aktif meskipun malam sudah larut. Tapi sama seperti sebelumnya, ia tidak menemukan apa-apa. Alun-alun itu kosong, dan tidak ada satupun orang di sekitar. Bingung dan mulai frustrasi, Raka terus melaju ke arah mal-mal besar di Bandung. Ia berharap setidaknya menemukan satpam atau petugas yang berjaga, namun mal-mal tersebut terlihat sama, gelap, terkunci, dan seperti telah ditinggalkan begitu lama. Perasaan kesendirian semakin dalam saat ia menyadari bahwa kota ini benar-benar kosong, seolah seluruh penghuninya hilang begitu saja. Ia bahkan melaju sampai ke tempat wisata dan area perbelanjaan di Dago, tetapi hasilnya tetap sama, tidak ada suara, tidak ada cahaya, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Akhirnya, ketika sudah berjam-jam menelusuri kota tanpa hasil, Raka kembali ke rumahnya. Di dalam hati, ia merasa mulai kehilangan harapan dan semakin takut dengan situasi yang ada. Setelah mengambil waktu untuk berpikir, Raka memutuskan untuk pergi keluar kota. Ia berharap, mungkin saja di luar sana masih ada kehidupan yang normal, di mana ia bisa menemukan jawaban atas segala keanehan yang dialaminya ini. Ia mengemasi beberapa barang yang diperlukan, memasukkan beberapa makanan dan air ke dalam tas, dan bersiap untuk perjalanan panjang. Setelah semuanya siap, ia masuk ke dalam mobilnya dan melaju menuju jalan tol, bertekad untuk mencari kehidupan di luar kota Bandung. Part 3. Setelah memasuki jalan tol, Raka mulai merasakan keanehan yang lebih mendalam.
Jalan tol yang seharusnya penuh dengan kendaraan kini kosong melompong. Tidak ada satupun mobil atau motor yang tampak, tidak ada kendaraan besar yang biasanya melintas di tengah malam, dan bahkan petugas tol pun tak terlihat. Raka merasa seperti sedang melewati dunia yang sudah lama ditinggalkan. Ia melajukan mobilnya semakin jauh, melihat papan-papan petunjuk jalan yang menyebutkan arah ke berbagai kota, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan dimanapun. Langit mulai berwarna kelabu, dan suasana di sekitar terasa semakin suram. Jalanan yang lurus dan panjang hanya membuat rasa putus asanya semakin dalam. Di tengah perjalanan, Raka tiba-tiba merasa mobilnya seperti kehilangan tenaga, meskipun ia sudah mengisi penuh bahan bakarnya sebelum berangkat. Dalam kebingungan, ia menepi dan keluar dari mobil, memandang sekeliling berharap ada yang bisa membantunya. Namun, di tengah kesunyian itu, ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah belakang. Degup jantungnya semakin cepat. Ia melihat ke arah suara itu, namun yang ada hanya kegelapan. Tidak ada siapapun di sana, tetapi suara itu terdengar semakin dekat. Merasa ketakutan, Raka segera masuk kembali ke dalam mobil dan menyalakannya. Ia melaju kencang, meninggalkan suara misterius itu di belakang. Raka terus melaju tanpa arah yang jelas, hanya berharap ada tanda kehidupan di depan. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, ketakutan, dan kebingungan. Apakah ini nyata, ataukah ia sedang terjebak dalam mimpi buruk? Setiap kali ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya hayalan, perasaan aneh itu semakin nyata. Perjalanan yang panjang ini seolah mengajaknya menuju sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang mengintai dari dalam kesunyian. Raka hanya bisa berharap dan berdoa agar ia segera menemukan jawaban, atau sekadar bertemu seseorang yang bisa mengusir rasa kesendirian yang kini mencekam seluruh jiwanya. Part 4. Setelah menempuh perjalanan panjang di jalan tol kosong, Raka akhirnya tiba di sebuah pantai yang sepi. Matahari telah bergeser rendah di langit, menciptakan pantulan keemasan di permukaan laut. Keheningan di pantai itu memberinya sedikit rasa lega, seolah-olah ia telah menemukan tempat di mana ia bisa berhenti dan bernapas. Raka memarkir mobilnya dan berjalan menuju sebuah supermarket kecil yang ada di dekat situ. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil beberapa bungkus rokok dan makanan ringan. Tidak ada seorang pun di dalam toko, tidak ada kasir atau staf, dan ini semakin menguatkan perasaan bahwa ia benar-benar sendirian. Namun, keinginan untuk menikmati suasana pantai mengalahkan rasa takutnya. Setelah itu, ia melihat sebuah open bar di pinggir pantai yang terlihat terbengkalai namun masih cukup bersih. Di sana, Raka mencampur sendiri koktail dari bahan-bahan yang ia temukan di bar. Sambil mengenakan celana pendek dan kacamata hitam, ia duduk santai, memandang luasnya lautan sambil meneguk minumannya. Sinar matahari yang hangat dan suara ombak yang lembut membuatnya merasa lebih tenang dari sebelumnya. Untuk sesaat, ia bisa melupakan keanehan yang ia alami di perjalanan tadi. Setelah menghabiskan minumannya, Raka merasa tertarik untuk mencoba berselancar. Ia menemukan papan selancar di dekat bar dan tanpa ragu membawanya ke ombak. Sensasi meluncur di atas air membuatnya tertawa kecil, merasakan adrenalin dan kebebasan yang sudah lama ia rindukan. Momen-momen itu membuatnya merasa hidup kembali, seakan-akan semua kecemasan perlahan larut bersama ombak yang menghempas pantai. Setelah cukup lelah, ia kembali ke pesisir pantai dan mendapati koktail miliknya yang tadinya hanya satu gelas kini menjadi dua. Ia tertegun, memandang gelas kedua yang muncul tiba-tiba. Kebingungan melanda dirinya, dan ia langsung memeriksa sekeliling, mencari tanda-tanda seseorang yang mungkin telah mengikutinya. Tidak ada siapapun di sana, hanya deru ombak yang tenang dan suara angin pantai. Namun, perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Raka bertanya-tanya, apakah ada yang sedang mempermainkannya, atau mungkin ia tidak benar-benar sendirian di pantai sunyi ini. Perasaan yang tadinya tenang berubah menjadi was-was, dan Raka mulai menyadari bahwa pantai ini menyimpan sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Part 5. Setelah meninggalkan pantai yang sunyi itu, Raka melanjutkan perjalanannya dan akhirnya tiba di sebuah hotel megah yang tampak berdiri sendirian di tengah kota kosong. Hotel itu begitu besar dan megah, namun terasa suram. Dengan hati-hati, Raka memasuki lobi yang luas, tetapi kosong. Lantai marmernya berkilauan di bawah cahaya lampu kristal yang menggantung, menambah kesan misterius di dalam hotel tersebut. Tiba-tiba, ia mendengar alunan musik piano yang lembut. Raka terkejut, suara itu seakan mengundangnya untuk mendekat. Perlahan-lahan,
Ia menghampiri piano yang terletak di sudut lobi, namun begitu ia tiba di sana, suara piano itu mendadak berhenti. Raka memandang sekeliling, tetapi tetap tidak menemukan siapapun. Dadanya mulai terasa sesak, dan kepalanya mendadak berdenyut hebat. Pandangannya menjadi kabur, dan ia merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya. Samar-samar, kenangan lama mulai membanjiri pikirannya. Kenangan yang selama ini ia pendam dalam-dalam, namun kini muncul begitu nyata. Dalam pikirannya, ia melihat sosok Astrid, istrinya yang telah tiada. Wajah lembut Astrid muncul dengan senyum khasnya, mengingatkan Raka pada masa-masa bahagia yang dulu mereka habiskan bersama. Dia ingat momen-momen ketika mereka berbulan madu di Pantai Sawarna, Banten. Di pantai itu, mereka pernah duduk bersama di bar kecil yang menghadap ke laut, menikmati koktail sambil bercanda tawa. Saat itu, Astrid tampak begitu bahagia, dan Raka merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu terasa abadi bagi mereka, seakan dunia hanya milik berdua. Raka juga mengingat saat mereka menginap di Hotel Cakra. Sore hari, ia memainkan beberapa lagu piano untuk Astrid di lobi hotel, hanya untuk melihat senyumannya yang malu-malu. Astrid pun segera menariknya, meminta agar mereka mencari kamar untuk beristirahat. Semua kenangan itu kembali mengalir deras, seolah-olah ia sedang menghidupkan kembali setiap detik kebersamaan mereka. Namun, ingatan itu berubah menjadi tragedi. Ia melihat malam yang kelam di Jalan Laswi, saat mobil mereka melintas. Suara sirene dan teriakan menggema dalam benaknya ketika ia menyaksikan kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Astrid. Mobil mereka tertabrak kereta, dan dalam sekejap, dunianya hancur. Raka terjebak dalam kesedihan dan depresi yang mendalam sejak saat itu, dan rasa kehilangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Pikiran Raka teralihkan ketika ia menyadari bahwa hotel tempatnya berada sekarang adalah Hotel Cakra, tempat ia menginap bersama Astrid. Seketika, ia sadar bahwa ia telah kembali ke tempat kenangan bersama istrinya, seolah-olah alam bawah sadarnya membawanya kembali untuk menghadapi luka lama yang belum sembuh. Dengan pikiran yang kacau, Raka bergegas keluar hotel dan segera menuju mobilnya. Tekadnya hanya satu, ia harus kembali ke Bandung. Saat ia melaju di jalan tol, pandangannya mulai kabur lagi. Di kejauhan, ia melihat sosok wanita berdiri di tengah jalan. Sosok itu perlahan semakin jelas, dan betapa terkejutnya Raka ketika ia menyadari bahwa itu adalah Astrid. Tanpa sempat mengerem, Raka menabrak sosok itu. Kegelapan menyelimuti, dan ia merasa seakan jatuh ke dalam kehampaan. Saat membuka mata, Raka mendapati dirinya berada di kamarnya sendiri, terbaring di tempat tidur. Jantungnya berdegup kencang, dan ia tersadar bahwa semua kejadian tadi hanyalah mimpi. Namun, mimpi itu begitu nyata, seolah-olah ia baru saja bertemu kembali dengan Astrid. Perasaan kehilangan dan cinta bercampur dalam dirinya. Raka sadar bahwa meskipun Astrid sudah tiada, kenangan mereka akan selalu hidup di hatinya, membawa kebahagiaan dan duka yang akan ia simpan selamanya. Saat itu, Raka duduk di kamar, melamun dengan tatapan kosong. Di hadapannya, ada buku catatan yang penuh dengan coretan-coretan, ide, dan kisah yang tengah ia tulis. Ia menyebut cerita ini, di balik hilangnya kehidupan, sebuah novel misteri tentang seorang pria yang menemukan dirinya sendirian di kota yang hampa. Setelah menulis tanpa henti selama berjam-jam, Raka melihat ke arah jam. Sudah pukul 4 sore, saatnya ia bersiap-siap untuk bekerja di bar. Raka segera membereskan meja tulisnya, merapikan dirinya, lalu bergegas pergi. Di perjalanan, ia terjebak dalam kemacetan kota Bandung yang sibuk pada sore hari. Hiruk-pikuk orang-orang yang pulang kerja dan lalu lintas yang padat membuatnya sedikit terlambat. Namun, akhirnya ia tiba di bar tempatnya bekerja, dan ia terkejut melihat kedua sahabatnya, Ardi dan Arin, telah menunggunya di sana. Malam itu, mereka duduk bersama di bar. Ardi, yang baru saja patah hati, tampak sangat terpukul. Dia minum cukup banyak untuk menghilangkan rasa sakitnya, dan meskipun Raka dan Arin berusaha menahannya, Ardi tetap menenggak minuman tanpa henti. Pada akhirnya, Ardi mabuk berat, hingga Arin dan Raka harus membantunya keluar dan membawanya ke mobil. Saat Arin bersiap mengantar Ardi pulang, Ardi memanggil Raka, suaranya terdengar serak dan penuh kesedihan. "Jangan pulang, Raka. Gue butuh lo di sini." Namun, Raka menepuk bahu Arin sambil berkata, "Rin, kamu bisa antar Ardi pulang, kan?" Arin hanya mengangguk, memastikan bahwa semua akan baik-baik saja.
Dengan sedikit enggan, Raka pun meninggalkan sahabatnya dan bergegas pulang dengan motor. Di perjalanan, Raka menyusuri jalan Laswi yang sepi, hingga ia tiba di persimpangan rel kereta api. Saat itulah, tiba-tiba sekelebat rasa aneh muncul di dalam dirinya. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya terasa berbeda, sepi dan gelap. Tanpa sadar, ia mulai merasakan seperti masuk ke dalam kisah yang ia tulis sendiri. Lalu, semuanya memudar. Raka menghilang, tepat di tempat yang sama seperti akhir cerita novelnya. Twist akhir, keesokan harinya, Arin dan Ardi mulai khawatir karena Raka tidak bisa dihubungi. Mereka mendatangi rumahnya dan menemukan buku catatan di meja tulisnya. Ketika mereka membacanya, keduanya tersentak. Cerita dalam buku itu menggambarkan dengan detail apa yang terjadi malam itu, termasuk peristiwa di bar dan di Jalan Laswi. Namun, yang paling mengejutkan, cerita itu berakhir dengan Raka menghilang di persimpangan rel kereta. Arin dan Ardi merasa merinding, bertanya-tanya apakah cerita ini benar-benar fiksi, ataukah Raka telah menuliskan takdirnya sendiri.